Baru-baru ini ada pula video yang viral. Diharapkan pula sama kawannya membuka donasi untuk memberikan bukaan atau takjilan pada orang lain. Memang sebulan ini keliling-keliling kepala kita ini. Kenapa kata dia? Itu akan mengajarkan umat ini untuk meminta-minta kepada selain Allah. Nah, ini masalahnya, Pak. Memaksa orang berpuasa seideal kita, itu urang malang pangkat jelaku. Kalau kita memang bisa buka puasa dengan segelas minum air saja, silahkan. Tapi jadi pasurang sama Jawa. Jadi paksa orang untuk mari buka puasa seperti salaf. Cukup dengan air minum. Kalau tak ada duit, tinggal minum saja. Sehingga apa? Nggak usah minta-minta. Nggak usah datang ke masjid itu ada bukaan gratis. Haram deh kawan, Pak. Katanya itu merusak tauhid. Orang akan bergantung nanti, meminta-minta nanti, mencari di mana ada pembagian takzilan. Kan itu dikhawatirkan ya. Sehingga orang tak bergantung lagi kepada Allah. Minta itu hanya kepada Allah. Keluarlah hadis-hadis tauhidnya. Kalau itu yang dikhawatirkan, maka hal yang sama juga dikhawatirkan dalam pembagian zakat fitrah, pembagian santunan anak yatim. Kan sama tuh Pak. Bertunggu orang tuh, di mana ada pembagian zakat fitrah, di mana pembagian zakat, di mana pembagian santunan anak yatim. Dicari orang tuh. Tujuannya juga minta juga. Akan dilarang semua nih. Tak mungkin dia akan melarang semua. Jadi ini persoalan umat kita ini kadang-kadang memaksa umat, memaksa orang lain untuk sama joinyo level tauhidnya. Kan kacau. Padahal Nabi tidak pernah memaksa, ayo semua sahabat tauhid kalian tolong sama seperti saya levelnya. Mana ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita dengan menelaah kitab yang ditulis oleh Sultanul Ulama, seorang ulama besar di zamannya yang digelari dengan rajanya para ulama, yang bernama Izzuddin bin Abdussalam. Izzuddin bin Abdussalam itu ulama yang terkenal dengan kepakaran di bidang, sehingga ulama-ulama yang hidup setelahnya mengakui. Salah satunya Imam An-Nawawi, seorang ulama yang tidak ada yang tak mengakui keilmuannya, bahkan kewaliannya. Beliau menyanjung-nyanjung Imam Izzuddin bin Abdussalam. Kita sudah sampai pada pembahasan kemarin tentang faedah dari berpuasa. Di situ beliau menyebutkan sekitar 7 macam faedah dari puasa. Yang pertama, raf'ud darajat, mengangkat derajat orang yang berpuasa itu sendiri. Beliau sebutkan dalil-dalilnya dari hadis Nabi, yang semua dalil yang dia sebutkan itu menunjukkan bahwa dengan berpuasa maka derajat seorang muslim itu akan naik dan terangkat. Salah satunya adalah ketika Allah mengatakan bahwa pahala dari ibadah puasa itu kata Allah lewat bahasa Nabi, wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang membalasnya, untuk menggambarkan betapa besar dan agung dari pahala berpuasa itu sendiri. Bukan berarti ibadah yang lain itu setan yang memberikan pahala. Tapi ketika Allah khususkan langsung dengan menyebutkan bahwa saya sendiri yang memberikan pahala, berarti itu ada nilai plus untuk ibadah puasa itu sendiri. Kemudian kita masuk pada yang kedua. Faedah yang kedua dari puasa Ramadan yang disampaikan oleh ulama ini adalah takfirul khati'at, menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dalilnya kata beliau, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi yang berbunyi, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun
ma bainahum. Dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, antara dua Ramadan itu kata Nabi, fungsinya adalah menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa kita yang ada di antara kedua Ramadan. Ramadan tahun 2023 dengan Ramadan tahun 2024 itu menghanguskan, menghilangkan dosa-dosa yang ada di antara dua tahun ini. Cuma syaratnya kata beliau, idza jtanatal kabair, apabila yang bersangkutan menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa besar yang ada di antara dua tahun, antara puasa Ramadan tahun lalu dengan tahun sekarang, itu hanya bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa besar seperti mencuri, menggunjing orang dan seterusnya, itu tidak bisa dihapus oleh Ramadan, karena memang penanganannya khusus. Dosa besar itu untuk menghilangkannya, untuk menggugurkannya, itu memang penanganannya khusus. Tidak cukup dengan melakukan amal ibadah tertentu. Yang bisa dihapus dengan amal-amal tertentu itu hanya dosa-dosa kecil. Itu saja. Mengambil milik orang lain umpamanya, tidak akan ada amalan yang bisa menghilangkan dosa dari mengambil milik orang lain itu, kecuali hanya dengan minta maaf ke pemiliknya dan balikkan kembali barang yang dimiliki oleh pemiliknya tersebut. Tak akan ada amalan khususnya. Baca selawat, puasa, tak akan bisa. Karena memang barangnya ini tidak bisa hanya dengan memperbanyak amal ibadah. Jadi memang kita harus memisahkan antara dua jenis dosa. Dosa besar antara kita sama manusia, itu tidak bisa hilang, tidak akan bisa dimaafkan Allah kecuali sudah saling memaafkan, kecuali setelah hak orang itu dikembalikan. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Dosa besar yang kita lakukan itu tidak akan bisa diampuni Allah apabila kita memang tidak mengikuti prosedurnya untuk dosa besar. Beda dengan dosa kecil. Apabila seseorang meninggal dunia tanpa bertaubat dari dosa-dosa kecilnya, ada dosa kecil yang dia lakukan dan meninggal dunia sebelum sempat bertaubat, nah ini yang ada harapan bisa ditutupi, bisa dihilangkan oleh amal-amal ibadah tertentu seperti puasa Ramadan. Tapi kalau ada dosa besar yang kita lakukan dan tidak sempat bertaubat, mati duluan, meninggal duluan, itu memang nanti di hari kiamat ya 50-50 lah. Itu betul memang diserahkanlah kepada Allah sepenuhnya. Kalau Allah maafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, innalillah. Maka yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu, menjelang tidur itu ingat ada dosa-dosa kita lakukan, supaya jangan sampai kita tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Kalau dosa kecil tadi ada harapan dimaafkan Allah karena amal-amal ibadah yang kita lakukan. Yang dosa besar ini masalahnya. Dosa besar ini yang kita khawatir. Maka sedapat mungkin sebelum mata terpejam setiap malam, coba dicek, coba diingat kembali apa dosa besar yang saya lakukan dari siang malam tadi. Kemudian dalil yang berikutnya kata beliau, karena sabda Nabi yang berbunyi, ini hadis sudah viral. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka saya biasanya setiap Ramadan itu menyampaikan begini. Keampunan yang diberikan Allah dalam Ramadan itu dengan 3 jalan, berdasarkan 3 macam hadis Nabi. Jadi begitu sayangnya Allah pada kita, satu terapi
itu Allah berikan 3 jalan, 3 cara untuk mendapatkan trofi yang sama. Trofinya ya ampunan dosa, ampunan dosa. Tapi untuk bisa meraih itu Allah berikan 3 jalan. Gunanya apa? Untuk mempermudah kita dalam mendapatkan piala itu. Kalau tak bisa di jalan ini, masih ada 2 jalan. Tak bisa juga di jalan di luar, masih tersisa 1 jalan. Maka Allah ingin kita segera dan mudah mendapatkan trofi itu. Cara pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadisnya. Siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, berarti di siang hari. Tapi dengan syarat yang 2 itu, iman, kemudian ihtisab. Iman ini masih sering saya dengar para dai mubalik itu memaknakan dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan itu apa maksudnya? Untuk mempermudahnya, kata para ulama hadis ketika mensyarah hadis ini, mereka berikan gambaran berpuasa dengan penuh keimanan itu artinya motif kita berpuasa itu karena yakin dan meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berpuasa bulan Ramadan karena kita menyadari dan meyakini puasa Ramadan itu hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan makruh, bukan haram. Kalau itu motif kita berpuasa Ramadan, itulah dia berpuasa dengan penuh keimanan. Apa konsekuensinya? Kalau ada orang berpuasa Ramadan bukan karena meyakini puasa Ramadan itu wajib, karena terpaksa apa? Gimana lagi Ustaz? Orang puasa tak mungkin karena saya tak puasa. Nah, model-model begini. Atau memang dia puasa Ramadannya memang tak meyakini puasa Ramadan itu wajib. Ini yang tidak disebut dengan berpuasa atas dasar keimanan. Kalau ihtisaban, biasanya para mubalik mengartikan mengharap pahala Allah. Sederhananya ihtisaban artinya dengan penuh ketulusan. Puasanya itu betul-betul tulus karena Allah Ta'ala. Seperti apa pula bentuk puasa yang penuh dengan ketulusan itu? Lagi-lagi ulama hadis ketika menjelaskan potongan hadis ini, ihtisaban itu, mereka berikan gambaran. Kata mereka, kalau ada orang yang berpuasa Ramadan dan dia merasakan puasa Ramadan itu agak berat, lamun rasanya bangunnya, wasuh lawan katanya kan. Perasaan-perasaan seperti ini itu menunjukkan bahwa ketulusan berpuasanya tak ada. Jadi bukan sekedar mengharapkan pahala Allah. Rasanya tak mungkin pula ada orang berpuasa motifnya bukan untuk mengharapkan pahala Allah. Rasanya orang berpuasa ya pasti kena mengharap itu. Tapi maksudnya ketulusan beribadah puasa itu betul-betul dia menjalankannya tanpa ada rasa berat melakukannya. Nah itu dia. Jadi kalau ada perasaan-perasaan bawahnya berat kali rasanya puasa tahun ini, beda kali rasanya puasa tahun ini. Perasaan seperti inilah yang tidak menggambarkan ihtisab. Siangnya terasa lama, malamnya terasa capek betul karena ada tarawih dan semacam. Perasaan-perasaan seperti ini yang tidak disebut dengan ihtisaban atau ketulusan. Itu pertama. Yang kedua, man qama Ramadan. Hadis pertama soma. Hadis kedua bedanya cuma satu kata. Ganti soma dengan qama. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Kalau lagi berpuasa, cara yang pertama. Cara yang kedua untuk mendapatkan ampunan Allah itu dengan melakukan qiyam Ramadan. Qoma itu artinya berdiri. Qoma itu artinya berdiri. Berdiri dalam rangka apa? Atau berdiri sini maksudnya apa? Apakah berdiri tegak betul? Maksudnya berdiri itu adalah tidak tidur. Tidak tidurnya apa pula maksudnya? Beribadah. Jadi begitu tahapannya. Jadi kalau kita terjemahkan literal, kemudian tidak diolah, bisa layak nanti habis itu. Man qoma, siapa yang berdiri Ramadan pada Ramadan, berdiri jadi kerja kawan tuh. Sudah habis buka, habis isya itu berdiri itu. Nah, berdiri di situ artinya adalah tidak tidur. Tidak tidurnya itu dalam rangka apa? Untuk beribadah. Itu maksudnya. Maka masuklah di situ sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, tadarus Al-Quran, pokoknya rutinitas aktivitas yang kita lakukan di malam Ramadan dengan tujuan untuk beribadah, itulah makna qiyam Ramadan itu. Jadi qiyam Ramadan itu bukan artinya hanya tarawih saja, walaupun maknanya yang dominan memang sholat tarawih. Tapi bukan berarti ibadah-ibadah lain itu tidak masuk dalam konteks qiyam Ramadan. Maka di situ kita butuh namanya syarah hadis. Kadang-kadang kawan dia belinya buku terjemahan hadis di Zanafa, Gramedia. Hadis teks Arab kemudian terjemahan. Kawan dah merasa ahli hadis saja dia. Untuk memahami satu hadis kita butuh syarah. Hadis-hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari, sekian caranya. Ada Fathul Bari, ada Umdatul Qari, ada Irsyadus Sari, berjilid-jilid. 3 juta itu kita harganya. Sahih Muslim, ada syarah Imam Nawawi, ada syarah Al-Qadhi'iyah, dan lain sebagainya. Jadi untuk memahami satu hadis saja, kita butuh membuka sekian kita. Sama lah pakar hukum mungkin. Untuk memahami satu pasal hukum itu, sekian perangkat yang digunakan untuk memahami. Apalagi memahami sabda Nabi. Jadi kata Nabi, siapa yang berdiri, artinya tidak tidur, dalam rangka untuk beribadah Ramadan di Ramadan, itu pun maksudnya malam. Siangnya puasa, malamnya beribadah kepada Allah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, hadisnya man qama, mirip dengan hadis kedua, tapi Ramadannya tidak ada, diganti dengan Lailatul Qadri. Jadi bunyinya man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tiga hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Dan itu bukan berarti Nabi salah ngomong. Di sini bilangnya gini, di waktu lain ngomongnya B, di waktu lain di tempat lain ngomongnya Z. Karena Nabi dijaga oleh Allah dalam saat dari kesalahan dalam menyampaikan informasi agama. Sehingga 3 hadis ini dengan redaksi yang sedikit sama berbeda itu punya makna. Jadi hadis yang ketiga tadi, man qama Lailatul Qadri, siapa yang berdiri dalam artian beribadah tadi, kapan? Tidak sepanjang Ramadan, tapi hanya khusus pada malam Lailatul Qadar saja. Kalau tadi kan malam Ramadan, man qama Ramadan, tapi sepanjang malam Ramadan, setiap malam. Di hadis yang ketiga khusus pada malam Lailatul Qadar saja. Man qama Lailatul Qadri, siapa yang berdiri, yang beribadah pada malam Lailatul Qadar saja, dengan dasar iman, dengan dasar tulus,
sama tropinya, sama pahalanya, diampuni dosa yang pernah berlalu. Jadi ada 3 cara untuk mendapatkan ampunan Allah. Pertama, puasa di siang Ramadan sepanjang Ramadan. Yang kedua, beribadah di malam Ramadan selama Ramadan. Yang ketiga, beribadah khusus pada malam Lailatul Qadar. Menariknya, Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, beliau buat satu pertanyaan, kemudian beliau jawab. Pertanyaannya begini, kenapa hadis kedua dengan hadis ketiga itu, apa rahasia di sebalik itu? Kenapa di hadis yang kedua itu man qama Ramadan, sepanjang Ramadan? Hadis ketiga tidak disebutkan Ramadan, tapi disebutkan Lailatul Qadri saja. Apa rahasia di balik itu? Kenapa Nabi tak sebut satu aja? Man qama Ramadan, selesai gitu. Kenapa Nabi sebut lagi man qama Lailatul Qadar? Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar? Kenapa nggak diinkludkan saja, digabung saja dalam hadis ketiga itu, digabung saja dalam hadis yang kedua? Siapa yang beribadah pada malam Ramadan? Bla 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 begitu. Kenapa ada redaksi yang ketiga? Kata beliau, itu tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mungkin dia tidak bisa beribadah di sepanjang malam Ramadan. Mungkin karena sakit umpamanya, kan ada aja halangan-halangannya. Maka ketika ada orang yang dia tidak diberikan kesempatan oleh Allah bisa beribadah di malam-malam Ramadan, sepanjang malam Ramadan, tapi dia ternyata bisa melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka dia bisa dapatkan ampunan yang sama walaupun dia tidak beribadah sepanjang bulan Ramadan. Jadi situ letak kekhususannya. Jadi kalau ada orang mungkin yang sakit sehingga susah dia beribadah malam Ramadan, kalau Allah menginginkan orang ini juga mendapatkan trofi yang sama, Allah bisa berikan ke dia satu malam saja, tapi malam Lailatul Qadar. Nah itu kata beliau. Nah, tapi ini bukan alasan pula. Kalau itu saya tunggu jawab satu qadar saya. Nah itu menikmati Tuhan tahu ya. Cara yang terbaik adalah ya kita ikuti. Setiap malam kita pasang, kita gunakan untuk beribadah. Ya mudah-mudahan dapat juga lah malam Lailatul Qadar. Baik, kemudian tujuan atau faedah dari puasa berikutnya adalah kasrus syahwat, memecahkan syahwat, atau mungkin bahasa agak kurang baik, birahi, nafsu. Kenapa demikian? Karena kata beliau, kata ulama ini, fa innal ju'a wadh-dhama yaksirani syahwatul ma'asi. Karena rasa lapar dan haus itu bisa mengurangi atau memecah syahwat untuk bermaksiat. Orang kalau sudah lapar, sudah haus, itu syahwat birahinya itu akan turun. Syahwat untuk melakukan hal-hal yang berbau seks itu akan berkurang. Karena itu kata ulama ini, disitulah rahasia kenapa Nabi berpesan kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, siapa yang sanggup di antara kalian untuk menikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Kalau tidak sanggup, kata Nabi, fa'alaihi bis-shaum, maka berpuasa. Kenapa demikian? Di ujung hadis itu kata Nabi, fa'innahu lahu wija. Karena berpuasa itu sama dengan wija. Wija itu kebiri. Kebiri. Kalau kebiasaan para raja dulu, laki-laki yang ditugaskan untuk melayani, jadi pelayan istana, itu dikebiri dulu. Ya kebiri ya, namanya.
dicabut itu kepala bahasa, dikebiri paham ya? Disengaja dikebiri dulu, sebab bahaya nanti. Laki-laki kalau banyak di istana tidak dikebiri, kacau nanti istana. Yang jangan para istri raja itu yang diampainya nanti. Maka untuk menjaga itu dikebiri. Orang hitam yang perempuan itu dikebiri dulu kalau mau tinggal di sana. Nah, kata Nabi, puasa bagi orang yang bergejolak nafsu seksnya itu obatnya dengan puasa tadi. Sama seperti orang kalau untuk menghilangkan hawa nafsunya itu, nafsu seksnya itu dikebiri. Jadi kalau sudah hilang bola pimpong itu alias dikebiri, maka nanti akan turun drastis keinginan untuk melakukan itu. Nah, puasa mirip dengan itu kata Nabi. Gunanya untuk mengendalikan dan menurunkan syahwat tersebut. Kemudian faedah dari puasa berikutnya adalah dalil berikutnya untuk menunjukkan bahwa puasa itu gunanya untuk mengendalikan nafsu tersebut. Dalilnya hadis Nabi, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu kata Nabi mengalir dalam tubuh kita lewat aliran darah. Ada ulama yang memahami secara literal, memang seperti itu kata dia. Ibarat listrik ini kan dia lewat kabel. Jadi setan itu masuk dalam tubuh kita, merasuki tubuh kita, itu melewati aliran darah. Ada yang memaknai tak situ maksudnya, bukan seperti itu betul maksud. Tapi maksudnya adalah setan itu bisa merasuki kita secepat mungkin, sama seperti makanan yang dimasukkan dalam tubuh kita melalui urat itu. Menggambarkan begitu cepatnya. Kan ceritanya begini Pak, Nabi suatu kali dalam malam kalau saya tidak salah ya, berjalan bersama dengan seorang istrinya. Istri Nabi tentu pakaiannya tertutup. Nabi dengan istrinya itu melewati atau berpas-pasan dengan sahabat. Dan disebutkan siapa sahabat di situ. Ketika berpas-pasan, sahabat ini, bahasa kita mungkin ngomongin Nabi. Yosia Nabi itu. Yosia apa itu? Siapa tuh sih itu? Nabi itu tuh dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Wahai Nabi, tuang sedang kecilnya sahabat. Lalu Nabi menegur sahabatnya. Hei kata Nabi, apa yang kalian lakukan ini? Ini istri saya, bukan orang lain. Nah, itu istilah. Jadi sahabat itu entah mungkin penasaran, lama siang, pukul 10 Nabi berjalan. Maka Nabi ingatkan, ini istri saya. Maka keluarlah statement itu bahwa setan itu masuk ke dalam tubuh ini, mengalir merasuki tubuh seorang manusia, melewati urat di mana darah itu mengalir. Jadi kalau konteksnya begini, ya bisa dua-dua itu maksud. Bisa artinya malaikat itu setan itu merasuki kita melewati urat darah itu real hakiki. Bisa juga maknanya adalah begitu cepatnya setan itu bisa merasuki dan menguasai pikiran kita. Kan cepat, sekali lewat aja dengan Nabi, langsung bisik-bisik Yosia Nabi itu. Kan cepat tuh pengaruhnya. Lalu kata Nabi di ujung hadis itu, fadayyiqu masalikahu bil ju'. Maka sempitkanlah tempat lalu setan itu dengan cara apa? Berlapar-lapar. Jadi ketika disebutkan setan itu merasuki tubuh kita melewati aliran darah itu, maka pesan Nabi adalah sempitkan tempat lewatnya. Jadi lalu sempitkan. Caranya gimana? Dengan berlapar-lapar.
maksudnya berpuasa. Jadi dengan berpuasa itu kan aliran darah itu berkurang ini, dalam artian tidak sebanyak, tidak sebebas kalau kita makan. Jadi ketika sudah mungkin katakanlah badan sudah lemah, akhirnya berefek kepada sempitnya tempat nafsu syaitan. Kemudian manfaat dari puasa berikutnya kata beliau, taktsirus shadaqat, memperbanyak sedekah. Nih, usia Gorandur menerima ini Pak ya. Nih, Pak Amul ini diangkat oleh Allah derajatnya, sehingga beliau menjadi wakil sekretaris pengurus Masjid Agung An-Nur tahun ini. Pengurus membuka donasi untuk bersedekah dalam artian takjil, membuka kesempatan bagi rekan-rekan kita yang ingin berbagi takjil atau berbagi buka puasa. Kenapa manfaat dari puasa Ramadan itu adalah memperbanyak sedekah? Kata beliau, فَلِأَنَّ الصَّائِمِ إِذَا جَاعَ تَذَكَّرَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْجُوعِ. Karena ya, kalau kita sudah lapar, kata beliau, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang selama ini makan 3 kali sehari susah. Pikiran kita akan terbawa ke sana. Ketika rasa lapar sudah datang, setidaknya rasa kemanusiaan kita muncul. Apalagi nengok kondisi di Palestina, nengoknya bukanya pakai bubur itu, pakai bubur saja. Setidaknya tergugah rasa kemanusiaan. Di sini beliau memberikan sebuah kisah Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf. Ini berarti ada sedikit keraguan. Pokoknya antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Yusuf, beliau salah seorang dari 2 nabi ini, la ya'kulu hatta ya'kul jami'ul muta'alliqina bihi. Tidak mau dia makan sebelum orang-orang yang ada di sekitar dia makan terlebih dahulu. Jadi dia tak mau menyentuh makanan sebelum dipastikan ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin tak di istana, tak di rumah, tak di perkarangannya, makan terlebih dahulu. Kemudian ditanya Nabi yang seperti ini, kenapa beliau melakukan itu? Kata beliau, akhafu an ashba' fa ansal jahil. Karena saya khawatir nanti ketika saya sudah kenyang, jiwa kemanusiaan saya mati. Orang kalau sudah jiwa kemanusiaan, kalau sudah kenyang, itu rasa dan jiwa kemanusiaan itu sudah ya tidak sensitif lagi. Sama seperti ini Pak, kita kalau sudah merasakan musibah A, kita akan ingat dan akan tahu dan akan berempati dan simpati dengan orang yang mengalami musibah yang sama. Itu biasanya begitu. Sebulan rumahnya terbakar, sempat pula kita mengalami kita bilang kita senasib. Yang dirasakan orang itu juga kita rasakan. Jadi rupanya musibah itu akan membuat orang bersatu. Ada pepatah Arabnya itu, kalau sudah susah bersatu sebuah jemaah, sebuah komunitas, mungkin juga sebuah negeri, sebuah negara, maka tunggulah bersatu itu kena musibah. Tidak bisa bersatu ketika elo-elo, ketika nak ada musibah. Tidak bisa bersatu, bercakap je baru. Tunggu musibah, dengan musibah itu nanti akan bersatu. Jadi kalau tidak bisa bersatu dengan damai, tunggu musibah nanti akan menyatukan kita. Itulah parah Pak ya. Kalau musibah yang menyatukan, berarti kena mengerti semua. Gilu bercakap. Lagi musibah, dia gilu banjir bandang. Aku lagi lihat. Akhirnya mau bercakap satu ini. Maka jangan sampai musibah yang membuat kita bersatu. Kemudian kita tambah sedikit. Tujuan dari ibadah puasa berikutnya adalah untuk memperbanyak ketaatan. Memang Ramadan itu orang menyebut madrasah ibadah, tempat di mana kita memang untuk banyak-banyak beribadah. Salah satunya adalah memberikan
bukaan atau takjilan kepada orang yang berpuasa. Baru-baru ini ada pula video yang viral. Diharapkan pula sama kawannya membuka donasi untuk memberikan bukaan atau takjilan pada orang lain. Memang sebulan ini geleng-geleng kepala kita ini. Kenapa kata dia? Itu akan mengajarkan umat ini untuk meminta-minta kepada selain Allah. Kalau itu ditakutkan, tidak usah ada zakat lagi, tidak usah ada infak dan sedekah lagi. Karena itu akan membuat orang bergantung kepada sama manusia. Ini tauhidnya terlampau berlatih, bro. Saya tak perlu dan tidak boleh menyebutkan orangnya. Ibah nanti rusak bahasanya. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh, salaf tidak melakukan itu. Meminta sumbangan untuk nanti akan diberikan takzilan, buka puasa dibagi-bagi ke orang lain. Itu merusak tauhid umat ini katanya. Kok terlampau dalam gaji tauhidnya. Soal orang nanti ada yang bergantung, memang itu boleh dicarinya. Baru ada pembagian takjil. Itu tidak ada masalah, tidak ada urusan. Pokoknya dalam agama kita dianjurkan untuk memberikan bukaan pada orang lain. Karena ada hadisnya, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan bukaan, mengajak orang atau memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka itu sendiri, double pahalanya. Lalu kawan ini kata dia, itu akan membuat tauhid umat ini rusak. Karena orang akan bergantung nanti, orang akan meminta-minta, menunggu-nunggu. Buka puasa cukup dengan air minum saja katanya. Apa susahnya? Jadi buka puasa mesti kotak lah salah mulu, maka buka puasa dengan salah lauk aja. Nah, ini masalahnya Pak. Memaksa orang berpuasa seideal kita. Iku urang malang pangkacelaku. Kalau kita memang bisa buka puasa dengan segelas minum air saja, silahkan. Tapi jadi pasurang sama nyawa. Jadi paksa orang untuk mari buka puasa seperti salaf. Cukup dengan air minum. Kalau tak ada duit, tinggal minum saja. Sehingga apa? Nggak usah minta-minta. Nggak usah datang ke masjid itu ada bukaan gratis. Haram deh kawan, Pak. Katanya itu merusak tauhid. Di mana letak merusak tauhidnya? Kalau itu merusak tauhid, tidak akan mungkin Nabi menganjurkan kita untuk membawa orang dan memberikan bukaan untuk orang lain. Itu kan logika itu. Ketika Nabi bilang man fattara sha'iman, siapa yang memberikan bukaan, yang mengajak orang lain untuk berbuka puasa bersama dia, mengajak orang diberikan bukaan untuk dia, mungkin dalam bentuk duit, Pak, kopi tiba untuk beli bukaan, bisa seperti itu. Atau kita beli siapkan langsung, tunggu orang di jalan tuh, Pak, ini itu bukaan. Orang akan menerima, atau mungkin ada orang akan mencari-cari itu, mungkin kena biaya dia tidak ada untuk buka puasa. Atau kawan gua merusak tauhid, terlalu dalam keji tauhidnya, dan geling-geling kepala kita. Dari mana merusak tauhidnya? Maka saya katakan tadi, kalau memang konsisten hal begitu akan merusak tauhid, tidak usah lagi ada pembagian zakat. Kenapa? Karena nanti di lapangan akan ada orang memang dicarinya ke zakat, malah juga tutup itu. Dicarinya, tamu dalam pun carinya mencari informasi di mana ada pembagian zakat kita, dicarinya tuh. Harus saja tauhid begitu. Kalau dilarang membuka donasi untuk membuka puasa, larang juga lah untuk berbagi zakat. Kalau konsisten. Dan kekhawatirannya itu sama-sama merusak tauhid. Orang akan bergantung nanti, meminta-minta nanti, mencari di mana ada pembagian takzilan. Kan itu dikhawatirkan ya. Sehingga orang tak bergantung lagi kepada Allah. Minta itu hanya kepada Allah. Kedualah hadis-hadis tauhidnya. Kalau itu yang dikhawatirkan, maka hal yang sama juga dikhawatirkan dalam
pembagian zakat fitrah, pembagian santunan anak yatim, kan sama tuh Pak. Bertunggu dua orang tuh, di mana ada pembagian zakat fitrah, di mana pembagian zakat, di mana pembagian santunan anak yatim, dicari dua orang tuh. Tujuannya kan minta juga. Akan dilarang semua nih. Tak mungkin dia akan melarang semua. Jadi ini persoalan umat kita ini kadang-kadang memaksa umat, memaksa orang lain untuk sama juga level tauhidnya. Kan kacau tuh. Padahal Nabi tidak pernah memaksa, ayo semua sahabat tauhid kalian tolong sama seperti saya levelnya. Mana ada? Nabi mempersilahkan tauhid, kadar tauhid sampai sini ya silakan, mau sampai di situ. Kalau memang bisa mengamalkan hadis kita sta'anta fasta'in billah wa idza apa lagi itu hadis. Kalau engkau minta tolong maka minta tolong hanya kepada Allah. Kalau betul-betul bisa mengamalkan hadis ini literally, silakan. Jangan minta tolong ke orang lain. Karena ibu jangan minta tolong. Ke siapa pun jangan. Kalau dia bisa. Kalau tidak bisa, akhirnya minta tolong ke kawan lah, minta tolong ke bos lah, minta tolong. Bukan rusak tauhidnya. Tidak ada orang bilang rusak tauhid. Anda sudah syirik. Kenapa? Karena minta tolong kepada istri, minta tolong kepada suami, minta tolong kepada orang tua. Tidak ada orang mengatakan rusak tauhidnya. Karena berlevel tauhid itu memang tidak satu level, berlevel bertingkat. Nah kalau kita bisa baru level terendah, ya alhamdulillah, itulah tauhid yang bisa kita amalkan, kita pegang. Tapi kalau bisa sampai ke level terakhir, dan itu hanya para nabi yang bisa, ya lebih bagus lagi. Tapi jangan dipaksa orang bertauhid selevel kita. Dan ini yang kita khawatirkan Pak. Kita tauhid lonokane, kita tauhid lonokane. Ini efek daripada gaji tauhidnya berlebih. Nah, ini kita persoalkan. Mudah-mudahan, jadi jangan sampai nanti kalau ada pengurus nanti ketemu video yang viral itu, yang merubah nanti ini ada bukaan bersama kan atau abaikan aja lah. Itu sudah viral, sudah menjadi buah bibir orang pula. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.